Hai, kembali lagi bersama gue Vicky yang akan menemani kalian selama beberapa puluh menit ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Pejuang Podcast. Apa kabar kalian para pejuang? Semoga hari ini kalian tetap baik-baik saja dan masih tetap sehat selalu, jaga kondisi, jaga kesehatan, pokoknya rajin berolahraga juga. Nah, untuk pembahasan podcast gue kali ini, kembali gue akan membahas perihal relationship. Ya, relationship tentang apa, yaitu ada berkaitan dengan mantan ya. Tapi kali ini gue nggak akan ngedumel-dumel soal mantan. Gue di sini cuma akan memberikan sudut pandang gue perihal mantan terindah. Wah, mantan terindah gak tuh? Gokil. Gue yakin kalian semua yang dengerin podcast gue ini punya sosok mantan terindah kalian masing-masing. Dan gue yakin kalian yang dengerin judul podcast gue kali ini bakal bilang, "Hilih, kalau terindah gak akan jadi mantan. Mantan itu gak ada yang indah." Ya, siapa bilang mantan itu gak ada yang indah? Entah itu mantan pacar ataupun mantan gebetan. Karena gue yakin, sangat amat yakin bahwa mantan itu pasti ada masanya dia menjadi yang terindah. Indah untuk dikenang, indah untuk kembali membuat kita teringat tentang dia. Sepertinya gue harus sedikit mencerahkan pemikiran-pemikiran negatif kalian tentang mantan deh. Gue ingin memberikan sudut pandang baru tentang mantan. Entah kalian ingin setuju dengan pendapat gue, atau mungkin kalian gak akan setuju dengan pendapat gue dan tetap berpegang teguh pada pendirian kalian bahwa gak ada tuh namanya mantan terindah. Ya, kalau indah gak akan jadi mantan. Jadi kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Gua adalah orang yang setuju dengan istilah mantan terindah. Terlepas dari seringnya gua kecewa karena mantan, tapi gua tetap setuju dengan istilah mantan terindah. Gue setuju dengan istilah mantan terindah. Entah ini mantan gebetan atau mantan pacar seperti yang tadi gue bilang ya. Karena gue pribadi adalah tipe orang yang suka atau beberapa kali suka mengenang masa-masa indah ketika bersama mantan. Dan begitu pun mantan-mantan yang dulu gue deketin sampai saat ini, mereka pun sama-sama suka mengenang mantan. Gua mengerti kenapa sebagian orang suka sekali mengingat mantan. Karena di dalam ingatan kita itu memang terdapat Karena di dalam ingatan kita itu memang terdapat memori-memori indah bersama dia, yang tidak bisa kita pungkiri kalau itu semua menyenangkan. Masa-masa itu menyenangkan untuk dikenang. Itulah kenapa istilah mantan terindah itu ada. Ya, karena memang indah di dalam ingatan kita. Akan ada masa dimana kita akan bercerita, dulu kita tuh pernah ya ke tempat ini berdua, menghabiskan waktu bersama, membicarakan apapun termasuk masa depan. Dan akan ada masa dimana kita akan bercerita, dulu dia tuh selalu support aku di saat aku benar-benar butuh seseorang yang
membuat aku kuat, membuat aku tegar, membuat aku semangat. Akan ada masa juga di mana kita akan bercerita. Dulu tiap kamu gak ke rumah, ibu selalu nanyain kamu loh. Siapa sih yang gak kangen dengan momen-momen itu? Siapa yang gak menganggap itu adalah momen-momen yang paling indah di hidupnya? Ya itu semua karena siapa kalau bukan karena mantan? Siapa di antara kita yang bisa berbohong bahwa mantan terindah itu benar adanya? Mereka yang menolak istilah mantan terindah adalah mereka yang terlalu kecewa teramat sangat dengan mantan. Apalagi dengan istilah kalau terindah itu harusnya gak akan jadi mantan. Hey, gue lembut-lembut nih bilang hey-nya. Hey, kan biasanya gue bilang heh. Tapi gue kali ini lembut aja, lembut. Sadar gak sih kalau namanya aja itu mantan. Mantan, harus digarisbawahi itu mantan. Itu berarti kan orang itu akan terlihat indah ketika memang sudah menjadi mantan. Iya gak sih? Kalau misalkan konsepnya kalau terindah gak akan jadi mantan, itu namanya bukan mantan terindah, tapi pacar terindah. Dan istilah pacar terindah ini pun menurut gue kurang tepat. Karena istilah ter dalam sebuah kalimat itu untuk sebagai ungkapan bahwa ada pilihan-pilihan lain dari pilihan yang ada. Seperti ada perbandingan di mana nantinya yang terbaiklah yang akan mendapatkan istilah ter itu nantinya. Entah itu terindah, terkesan, terkenang, terganteng, tercantik, ya tersemuanya lah. Ya itu kan berarti pasti akan ada lebih dari satu pilihan untuk istilah ter ini. Ya namanya mantan terindah ya berarti mantan yang paling membuat lu berkesan di antara mantan-mantan yang udah pernah menghabiskan waktu bersama lu. Apa ya kalau misalkan menurut lu semua mantan lu terindah ya udah, it's okay. Cuma kalau gua tuh selalu ada satu sosok, entah itu mantan gebetan atau pacar, selalu ada satu sosok yang menurut gue ya indah aja, yang mengingatkan gue tentang banyak hal lah. Ketika gue jalan, ketika gue misalkan nonton film, dengerin lagu segala macam lain-lainnya, gue gampang untuk mengenang dia. Kalau kalian bingung, gini deh, gue kasih contoh. Mantan terindah, gue yakin kita semua punya lebih dari satu mantan. Nah, dari sekian banyak mantan, pasti akan muncul satu nama mantan yang paling membuat kita terkesan, seperti yang tadi gue bilang. Entah dia sudah menghabiskan waktu bersama dengan lu dengan cukup lama, atau mungkin banyak tempat yang memang mampu memberi kesan, entah apapun itu. Jadi istilah mantan terindah akan tersematkan untuk para mantan yang memiliki kenangan yang begitu kuat dengan kita, sehingga membuat kita tidak bisa melupakannya begitu saja. Meskipun kita telah bersama orang yang baru, tidak menutup kemungkinan bahwa kita nantinya akan ada momen flashback. Kita teringat mantan, kita teringat momen-momen menyenangkan ketika dulu bersama mantan, meskipun kita udah bersama orang baru atau pacar baru. Tidak menutup kemungkinan tentang itu. Gua punya beberapa mantan gebetan dan beberapa mantan pacar. Meskipun lebih banyak mantan gebetan daripada mantan pacar. Mantan pacar gue bisa dihitung jari cuy. Dikit.
Nonton gebetan mah waduh. Fucek boy. Dan di antara mereka, percayalah ada beberapa yang berkesan. Gue tidak akan berbohong dengan menyebutkan bahwa mereka semua itu hadir hanya membawa luka. Mereka pun nyatanya pergi membawa kenangan. Tapi kenangan yang mereka bawa itu tidak seluruhnya atau tidak semuanya. Sebagian ada yang tertinggal dan tersisa. Ada yang mereka sisakan. Yang mereka sisakan tahu apa? Kita adalah sisa kenangan yang mereka tinggalkan. Yang menyebalkannya dari kita yang tersisa adalah kita punya kenangan yang sama seperti dia yang telah pergi. Dia yang pergi membawa semuanya, lalu kita yang tertinggal di sini hanya menyisakan kenangan dan sebuah perandaian. Andai dulu gue lebih sabar, andai dulu gue tidak termakan ego, andai dulu gue bisa untuk membuat dia lebih percaya bahwa gue memilih dia, andai dulu gue bisa bikin dia bertahan, andai gue dulu menuruti semua keinginannya dan perandaian-perandaian lainnya. Menyebalkan memang beberapa kenangan yang tertinggal itu. Hanya dengan pergi ke kafe tempat dulu sering menghabiskan waktu berdua bersama dia aja tuh kadang suka memunculkan hampir semua memori indah masa itu. Hanya dengan menonton film bioskop di tempat biasa kalian atau ya kita sering menonton bersama aja tuh udah cukup untuk membuat hati ini mellow dan termenung. Ya tapi memang begitulah cara kerjanya kenangan yang membentuk sebuah kesan indah tentang mantan. Ngomong-ngomong tentang mantan, bridgingnya gak enak banget ya. Ngomong-ngomong tentang mantan, ya aduh. Gue punya sebuah cerita menarik yang beberapa waktu lalu cukup menginspirasi gue tentang mantan terindah ini. Inspirasinya itu gak jauh-jauh dari game tercinta gue, game tercinta gue yaitu PUBG Mobile. Jadi pada suatu malam, udah kayak pengen ngedongeng gue. Jadi pada suatu malam gue main PUBG Mobile seperti ya biasanya. Gue main dengan orang-orang random yang gue sendiri tuh gak tahu mereka siapa. Gue gak kenal mereka siapa. Dan ketika main, gue ketemu dengan 2 orang cewek dan seorang cowok. Jadi kan permainan PUBG Mobile ini satu grupnya itu ada 4 orang. Jadi kita bisa main bareng sama 3 orang lainnya. Yang isinya nanti paling banyak itu satu grup itu atau satu member itu ada 4 orang. Nah, jadi di situ ada 2 orang cewek dan dua orang cowok termasuk gua. Nah, ngobrol-ngobrol lah gua di situ sama ketiganya deh, termasuk si cowok ini. Cuma lebih seringnya sih ngobrolnya sama 2 orang cewek ini karena orangnya lucu dan asik. Gue memperkenalkan diri gue kasih tahu nama gue siapa, gue kasih tahu gue tinggal di mana. Dan gue juga bilang ke mereka kalau gue seorang podcaster. Ya, gue bilang ke mereka gue suka bercerita tentang apapun termasuk relationship. Kemudian si cewek berdua ini pun memperkenalkan diri mereka. Cewek yang pertama asal dari Solo, kelahiran 97. Dan cewek yang kedua ini kelahiran 96, asal dari Malang. Nah, di tengah-tengah game si cewek dari Solo ini bilang ke gua, "Kak,
aku boleh nitip salam gak buat seseorang? Terus gue bilang, oh iya boleh, silakan. Mau nitip salam apa? Terus si cewek yang dari Solo ini bilang lagi, aku mau nitip salam buat yang di sana. Pesannya, rasa ini masih sama seperti yang dulu. Di situ gue yang denger kayak, wadaw, maksudnya gimana nih? Mereka udah putuskah atau ada sebuah masalah kah di hubungan mereka sampai si cewek ini ternyata masih menyimpan rasa yang sama? Rasa yang sama. Di situ gue tidak ingin kepo dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka ini, yang si cewek dari Solo ini sama mungkin pacar atau mantannya. Di situ gue cuma bilang, oh oke, aku bakal sampein salam kamu ke dia. Cuma aku nggak tahu cowok yang kamu maksud ini bakal dengerin atau enggak podcast yang nantinya akan aku buat. Tapi kalau nanti podcastnya udah jadi, aku bakal bilang ke kamu kalau pesan yang kamu kirimkan sudah aku sampaikan di podcast nanti. Dan di podcast inilah gue buat tentang mantan terindah, sekaligus menyampaikan pesan dari si cewek dari Solo tadi. Buat kamu, cowok yang dimaksud, walaupun ada banyak cowok, gue nggak tahu ini salam sebenarnya tertuju ke siapa. Cuma buat kamu yang merasa atau yang mendengarkan, yang mungkin sedang ada di dalam kondisi yang ya cukup rumit lah, complicated ya. Untuk kalian para cowok, gue nggak tahu, gue nggak bisa nyebutin spesifikasinya siapa karena gue nggak kepo lebih jauh. Ada sebuah salam dari seorang cewek di mana isi pesannya adalah rasanya masih sama untuk kamu. Dia masih menyimpan rasa yang sama untuk kamu. Jadi cobalah untuk peka, cobalah untuk melihat ke belakang bahwa ternyata di belakang itu masih ada orang yang sebegitu kuatnya menyimpan rasa untuk lu, cuy, lu. Tapi ceritanya tidak berakhir hanya sampai di sebuah pesan itu saja. Karena ternyata si cewek dari Malang yang tadi itu langsung bilang ke gue, jangan mau bang, buat apaan sih masih inget-inget mantan? Kayak gak ada cowok lain aja di dunia ini. Terus si cewek dari Malang ini bilang ke cewek yang dari Solo, mbak, jangan maulah inget-inget mantan, buat apa sih? Masih banyak cowok di luar sana. Gak usah ngegalauin cowok yang udah nyakitin kamu, mbak. Move on lah, mbak. Move on. Gak usah ngemis-ngemis cinta sama cowok. Gue yang dengerin perdebatan itu ya cuma bisa dengerin aja, cuy. Dan gak banyak berkomentar gue tuh, karena gue menghargai dua hati yang berbeda itu. Hati si cewek yang dari Solo ataupun hati si cewek yang dari Malang tadi. Gue menghargai hati wanita yang memang masih menyimpan rasa dengan begitu dalamnya. Gue juga menghargai hati wanita yang memang keras pada pendiriannya bahwa seseorang yang memang jelas-jelas sudah menyakiti kita, untuk apa diingat-ingat lagi? Untuk apa masih berharap sama dia? Dan gue pun gak tahu apa yang telah dilalui oleh wanita yang hatinya keras ini ya, sampai membuatnya menjadi seperti ya seperti sekarang ini, seperti yang tadi dia bilang, hati yang begitu keras. Gue sempet untuk mencoba menjelaskan di tengah-tengah perdebatan mereka bahwa cowok itu tidak selalu selamanya akan seperti itu, tidak selalu yang namanya menyakiti wanita. Ada kok cowok
Di rumah sakit sana banyak yang tugasnya nyembuhin. Jadi gak semua cowok jahat, ada yang baik. Tinggal lu pilih di tempat yang mana aja itu. Cowok-cowok baik itu ya gampang lah ditemuin lah. Di rumah, di perpustakaan, terus di masjid, terus di organisasi. Banyak tempat cowok baik. Nah, kalau cowok yang ngebaik, lu nyarinya gampang, pinggir jalan. Suka nongkrong di atas motor, nggak jelas tujuannya apa, yang sok-sok begayaan, merasa keren sendiri. Wah, deh, nggak, up. Tapi ya nggak bisa, gue nggak bisa menjelaskan itu. Ya hati si cewek yang tadi keras ini ya memang terlalu keras untuk bisa mengerti. Dan ya buat gue sih ya nggak apa-apa kalau memang dia kekeh pada pendiriannya, nggak apa-apa. Gue akan tetap menghargai hati yang hati yang memang sekeras itu. Karena gue pun tidak tahu apa yang telah si cewek malang ini lalui bersama pasangan yang dulu, dan memang bukan urusan gue juga untuk ikut campur tentang hal itu. Jadi ya biarkan saja hati itu tetap pada tempatnya sendiri. Yang pasti salamnya tadi sudah sesuai request, sudah gue sampaikan ke cowok. Yang dimana cowok di Indonesia ini ada banyak pasti ya. Kalau mungkin cowoknya dari Solo, ya cowok Solo bukan cuma 1-2 orang cuy, ada banyak. Dan ngomong-ngomong soal mantan terindah, gue jadi teringat sesuatu. Ada seorang wanita yang bilang ke gue gini, dia bilangnya. Sebelum gue ceritain, ya siapin tisu dulu aja. Mungkin kalian akan ambiar setelah mendengarkan kisah ini. Aduh, kisah gak tuh? Oke, jadi si cewek itu bilang gini, aku gak bisa melupakan dia. Dia yang lebih dulu ada untuk aku ketimbang kamu. Dia hadir 2 tahun lebih awal untuk mengisi hari-hariku. Sampai pada akhirnya dia menghilang dan hadirlah kamu. Kamu hadir dengan membuatku bahagia. Kamu membuatku bahagia, sangat amat membuatku bahagia. Tapi aku tetap tidak bisa melupakan dia. Kenangan selama 2 tahun itu tidak semudah itu untuk dilupakan. Banyak hal yang aku dan dia lalui bersama. Hanya saja kami melalui itu semua tanpa status hubungan yang jelas. Kami tidak pacaran. Kami hanya dekat seperti aku dan kamu sekarang. Tanpa hubungan apapun. Tapi semua hal tentang perasaan yang tumbuh itu begitu nyata. Semuanya berkesan. Bahkan ketika dia hilang pun, aku tetap mencantumkan namanya di sini. Berharap agar aku tidak lupa, tapi di sisi lain aku juga berharap agar ada orang yang membuat aku lupa bahwa namanya pernah ada. Jika kamu memintaku untuk memilih, maaf, aku tidak bisa memilih. Tolong jangan meminta aku untuk memilih. Walaupun seharusnya ini mudah karena sudah ada kamu di sini sekarang. Tapi rasanya tidak semudah itu, walaupun hanya sekedar membuat pilihan. Sudah ada kamu di sini yang jelas-jelas hadir dengan membawa kebahagiaan, tapi rasanya kenangan tentangnya jauh lebih kuat ketimbang bahagia yang kamu tunjukkan.
Kenapa dia sespesial itu sampai membuat aku jadi seperti ini? Tolong jelaskan padaku apa yang terjadi dengan diriku. Aku tidak ingin berada di posisi seperti ini. Aku tidak ingin menggantungkan seorang lelaki hanya karena hatiku masih tertinggal jauh di belakang sana. Maafkan aku sudah membuatmu kecewa. Maafkan aku karena aku menceritakan semuanya di saat semua rasa yang kamu tanamkan telah tumbuh begitu indah. Aku hanya ingin kita menjalani semuanya dengan harapan bahwa kamu bisa menggantikan dia. Kira-kira bisa gak ya kita menjalani semuanya seperti biasa dan seperti sebelumnya? Dan berharap kamulah juaranya. Kalau kalian udah mulai sedih mendengar kata-kata barusan, ya selamat. Kalian merasakan hal yang sama seperti yang gue rasakan tempo hari. Tempo dulu. Faktornya ya lagi-lagi dari mantan gebetan terindah. Ya gue bisa apa? Dia hadir lebih dulu cuy. 2 tahun lebih awal. 2 tahun mereka menghabiskan waktu bersama. Waktu gue terlalu singkat. Gak mungkin waktu yang singkat itu bisa mengalahkan waktu yang sudah terlalu lama. Yang gue bisa lakukan sekarang ya hanya menjalani dan ya menjalani. Gue suka dengan sebuah kalimat Gue suka dengan sebuah kalimat yang diucapkan Dilan di film Milea. Film Milea, suara dari Dilan. Waktu itu Dilan bilang, "Bisaku hanya mencintaimu." Ya, begitulah yang gua lakukan sekarang. Tiap gue jatuh cinta nih ya, yang gue lakukan hanya ya mencintai aja. Gue tidak pernah menuntut untuk dia juga mencintai gue dengan cara gue mencintai dia. Aneh, emang gue ini aneh. Karena gue punya teori sederhana. Luka, kalian tahu luka kan? Luka tidak akan menjadi terlalu menyakitkan jika kita tidak terlalu untuk merasakannya. Kita tidak terlalu merasakannya. Seperti kalian pasti pernah entah jari atau di kaki atau di tangan atau di bagian tubuh lainnya, tiba-tiba ada di bagian tubuh kalian yang entah sejak kapan kalian terluka dan mengeluarkan sedikit darah. Entah mungkin kejepit atau tergores atau apapun yang kalian gak sadar, tiba-tiba udah terluka aja, tiba-tiba udah ngeluarin darah aja. Tapi kalian tidak pernah sadar dan tidak merasa sakit ketika darah itu keluar. Kalian baru merasakan sakit ketika kalian sadar bahwa bagian tubuh kalian itu mengeluarkan darah atau terluka. Dan kalian mencoba mengobatinya. Mungkin akan terasa perih ketika kalian sadar dan berusaha mengobati luka itu. Nah, itulah teori sederhana yang gue terapkan. Kadang sebelum tidur gue suka nangis,
ini atau suka sedih aja saat ngebayangin gue udah dikecewain. Cuma besok paginya ya air mata itu udah nggak ada, udah kering. Dan ya udah, buat apa gue sedih lagi? Cuma kadang setelah gue lupa tiba-tiba teringat lagi, mellow lagi. Teringat kalau wah semalam gue habis sedih gara-gara dia nih. Wah semalam gue habis galau gara-gara dia nih. Aduh, pokoknya gitulah, gak enak loh. Ya pada akhirnya semua orang punya hatinya masing-masing dan juga punya penilaiannya masing-masing tentang mantan. Ada yang benci sebenci-bencinya, ada yang berusaha terlalu keras untuk move on sampai akhirnya malah bikin dia stuck di situ-situ aja. Ada juga yang emang ngerasa kalau pilihan terbaiknya adalah kembali ke masa lalu bersama mantan. Apapun itu, kita semua berhak untuk mendapatkan yang terbaik. Cobalah untuk terus merasakan jatuh cinta bila itu menyenangkan. Tapi berhentilah ketika perasaan itu terlalu menyesakkan. Menyesakkan dada, terasa sesak. Karena layaknya orang yang terus berlari, akan ada energi yang habis ketika kita lupa kapan kita harus berhenti dan mengistirahatkan diri. Jadi, lanjutkan bila menyenangkan, berhentilah jika itu menyakitkan. Kesimpulan dari mantan terindah bagi gue adalah gue percaya dengan yang namanya mantan terindah. Karena tidak semua mantan menyebalkan untuk dikenang. Tapi ada juga mantan yang indah untuk kita kenang. Indah di ingatan, indah di lamunan, ya. Karena kenangan yang tertinggal itulah yang nantinya akan mengajarkan kita bagaimana caranya menghargai, bagaimana caranya mencintai, bagaimana caranya merelakan, dan juga bagaimana caranya melupakan tanpa harus berusaha terlalu keras untuk ingin lupa. Dia memang akan terlihat lebih indah ketika sudah menjadi mantan. Itu memang bukan sesuatu yang bisa dipungkiri. Karena dia ketika masih pacar, dia hanya akan terlihat biasa. Yang biasa itu bukan dianya, tapi apa yang kita lakukan setiap harinya. Entah itu hobi kita selama pacaran itu bertengkar, ngambek-ngambekan, marah-marahan, atau mungkin hanya sekedar chattingan ngingetin makan, atau nanya lagi apa. Itu kan ngebosenin. Lalu ketika kita berpisah, kita akan merindukan kenangan yang dulu pernah kita lalui bersama. Meskipun itu dulunya adalah hal yang biasa saja, tapi setelah berpisah, semuanya jadi seolah begitu spesial. Itulah fakta tentang mantan terindah. Terima atau tidak, ya begitulah mantan indah tercipta. Dari hal yang dulu kita abaikan, menjadi sesuatu yang teramat sangat menyenangkan untuk dikenang. Mantan terindah. Jadi ya gua rasa cukup segitu aja pembahasan gua kali ini tentang mantan terindah. Gua harap kalian bisa mendapatkan hal-hal baru yang mungkin baru kalian dengar, atau opini-opini baru yang baru kalian dengar tentang mantan terindah.
kalian bisa simpulkan sendirilah tentang mantan terindah versi kalian sendiri. Dan ya karena ini masih di masa-masa pandemi corona ya, kembali gue ingatkan lagi untuk menjaga kesehatan dan juga kebersihan kalian. Jangan lupa untuk sering-sering cuci tangan pakai sabun. Dan jika kalian keluar rumah pastikan menggunakan masker. Berlakukan juga social distancing, jaga jarak dan juga physical distancing. Jangan gampang menyentuh ini itu sembarangan. Ingat, fase new normal memang sudah diberlakukan, tapi bukan berarti wabah virus corona ini telah usai. Ini hanyalah fase baru dari semua hal yang telah terjadi semenjak beberapa bulan kemarin. Pokoknya ya stay safe buat kalian, buat kita semua. Dan buat kalian yang mau dengerin gue di YouTube, bisa dengerin gue di channel YouTube Achmat Rofiki Arwin. Kalian bisa subscribe, kalian bisa tinggalin komentar, kalian bisa like kalau kalian suka, kalian bisa dislike kalau kalian gak suka. Kalian juga bisa share ke teman-teman kalian. Dan untuk kalian yang mau request pembahasan yang lain, kalian bisa DM gue via Instagram di @achmatrofiki. Jangan lupa dengerin gue di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify sih yang lebih banyak dengerin gue di Spotify, di Pejuang Podcast. Jadi ya segitu dulu aja podcast dari gue, dan terima kasih. Ciao.